Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik yang Tarigan Catur beri judul Butuh 113 langkah, begini perjuangan Levon Aronian taklukkan Maxim Vascier Lagrave. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, Levon Aronian berhasil lolos menuju partai final turnamen Champions Chess Tour Air Things Master 2020 until 2021, yang dimana nantinya Levon Aronian akan menghadapi Teimur Rajabov di partai final. Keberhasilan Levon ini didapat setelah menaklukkan MVL dalam 2 hari beruntun dengan skor 3-1 pada hari yang pertama dan skor 2-1 pada hari yang kedua. Tidak memerlukan match keempat di hari kedua sesuai dengan informasi yang Tarigan Catur cantumkan di halaman tersebut ya. Langsung saja kita masuk ke informasi terkait pertandingan ini. Pertandingan ini berlangsung pada hari kedua babak semifinal turnamen Champions Chess Tour Air Things Master, tepatnya pada round yang ketiga yang berlangsung pada tanggal 1 Desember 2021 yang terjadi pada pukul 23:45 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster berperingkat 6 dunia asal Armenia, yaitu Levon Aronian, menghadapi perlawanan Grandmaster asal Prancis berperingkat 5 dunia, yaitu Maxim Vascier Lagrave. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Levon Aronian menggunakan catur buah putih dengan rating VD 2781 menghadapi perlawanan Maxim Vascier Lagrave yang menggunakan catur buah hitam dengan rating VD 2784. Levon Aronian memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Maxim Vascier Lagrave, pembukaan Hindia, pion C4, pion G6, persiapan Venseto gajah, kuda C3, pion D5, gajah G5, kuda E4 mengajak pertukaran kuda yang belum diterima oleh Levon Aronian. Levon lebih memilih langkah gajah menuju petak F4. Kuda pukul kuda di petak C3, pion pukul kuda di petak C3, pion C5, pion C pukul D5, menteri pukul pion di D5, pion E3, pion C pukul D4, dan di sini Levon langsung saja menteri pukul pion. Paksaan bagi Maxim Vascier Lagrave untuk memukul menteri dari Levon Aronian, karena jika tidak dipukul, maka akan ada menteri putih pukul benteng hitam di petak H8. Oleh karena itu, menteri pukul menteri, pion pukul menteri, kuda C6, kuda F3, pion E6, benteng F1 atau B1 maksudnya ya, mencegah agar gajah hitam tidak merangsek ke petak manapun. Pion F6, pion H4, gajah B4 skak, dan raja D1. Otomatis Levon Aronian tidak rokade pendek, dan sebenarnya Maxim Vascier Lagrave posisinya juga tidak ideal untuk rokade pendek. Namun nanti kita akan melihat apakah Maxim Vascier Lagrave melakukan rokade pendek atau tidak. Gajah kembali ke petak E7, gajah C4, kuda A5, gajah D3, gajah D7, raja E2, dan rokade pendek oleh Maxim Vascier Lagrave. Langkah yang cukup berani karena pada baris ke-7 dalam pertahanan set raja Maxim Vascier Lagrave sudah benar-benar terbuka ya. Pion E4, benteng A menuju C8, gajah D2. Ini adalah langkah yang membuat Levon Aronian sangat unggul ya, karena terpaksa bagi seorang Maxim Vascier Lagrave untuk melakukan langkah pion menuju petak B6. Apabila kuda berpindah, misalkan pindah ke petak manapun, maka benteng pukul pion. Oke, kita kembali. Nah, di sini paksaan ya, sehingga pion menuju petak B6, gajah pukul kuda, dan pion pukul gajah. Inilah yang diharapkan Levon. Pion dari Maxim Vascier Lagrave tumpuk. Benteng
B7 banyak ancaman ya, terhadap dua gajah hitam maupun terhadap pion hitam. Sehingga setelah benteng menuju petak D8, maka benteng pukul pion di petak A7. Benteng B8, benteng C1, benteng B2 skak, benteng menutup, benteng pukul benteng, dan gajah pukul benteng. Ini situasinya sudah lajak ya, disebut sebagai permainan babak akhir. Kita lanjutkan. Gajah B4, gajah B3, raja F8, pion E3 atau E5, pion F pukul E5, kuda pukul pion E5, gajah E8, raja E3, gajah C3 mengancam pion 2 kali, kuda F3 melindungi pion, gajah D7, benteng C7 mengancam gajah, gajah B2, kuda G5 mengancam pion. Setelah pion maju tetap pada misi utamanya, kuda pindah ke petak H7 dengan tempo skak, raja E8, gajah C2 mengancam pion, benteng C8, kuda skak di petak F6, dan di sini langkah dari Maxim Facer-Lagrave harus hati-hati ya, agar tidak kehilangan perwira dari Levon Aronian. Raja pindah ke petak E7, dan di sini langkah yang dilakukan oleh Levon Aronian adalah benteng pukul benteng. Apabila benteng pukul gajah, maka jelas raja pukul kuda. Jadi situasinya akan sama. Oleh karena itu, di sini benteng pukul benteng, gajah pukul benteng. Kuda G4 mengancam pion. Pion pindah ke petak H5, berbalik mengancam kuda. Kuda menuju petak E5, mengancam pion hitam 2 kali. Namun pion hitam ini tidak hilang nantinya ya, karena ada langkah bagus dari Maxim Facer-Lagrave dengan gajah skak di petak C1. Setelah raja berpindah, pion G5, pion H pukul G5, gajah pukul pion G5. Pion F4, apabila gajah pukul pion, maka kuda skak, raja pindah kemanapun, kuda pukul gajah akan sangat sulit ya bagi Maxim dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, mengetahui hal tersebut, sehingga balasan dari Maxim Facer-Lagrave adalah gajah F6, pion G3, gajah B7, raja E3, gajah D5 mengancam pion, pion A4, raja D6, kuda F7 skak, raja E7 mengancam kuda, kuda G5, gajah C6, gajah D1, gajah G7, kuda F3, gajah F6, kuda E5, gajah E8, kuda C4 mengancam pion, dan pion hitam ini sudah tidak bisa diselamatkan. Sehingga hanya inilah langkah yang bisa dilakukan oleh Maxim Facer-Lagrave dengan pion menuju petak H4, pion pukul pion, gajah pukul pion, dan kuda pukul pion di petak A5. Dan di sini akan sangat berbahaya bagi Maxim Facer-Lagrave karena pion putih dapat promosi dengan lebih bebas ya, karena sudah tidak ada lagi pion hitam yang menghalanginya. Gajah E1 mengancam kuda, kuda B7, gajah C6 lagi-lagi mengancam kuda, kuda C5, gajah B4, gajah F3, gajah E8, gajah E2, gajah C6, gajah F3, gajah E8, dan di sini agar tidak remis, Levon Aronian melakukan langkah raja D3, raja F6, raja C4 mengancam gajah, gajah A5, gajah G4, raja E7, raja D3, gajah B6, gajah D1, gajah C7, raja E3, gajah A5, gajah B3, gajah B4, raja E4, raja F6, gajah C4, gajah skak di petak C6, raja E3, raja E7, gajah B5, gajah D5, kuda
D3 mengancam gajah, gajah A5, kuda E5, gajah C7, raja D3, raja F6, gajah C6 mencoba mendapatkan gajah putih petak atau gajah hitam petak terang, sehingga gajah pindah ke petak B3, kuda D7 skak, raja F5, kuda C5, gajah A2, raja C3, raja pukul pion di F4. Dan di sini kita lihat sebenarnya situasinya mulai sulit ya bagi Levon Aronian setelah raja hitam berhasil pukul pion di petak F4. Namun Levon memiliki banyak alternatif untuk mencoba mendapatkan kemenangan. Kita lanjutkan. Raja B2 mengancam gajah, gajah C4, raja C3 mengancam gajah, gajah kembali ke petak A2, kuda B7, gajah B6. Dan ini langkah penting dari Levon Aronian dengan pion menuju petak A5. Semakin mendekatkan pion menuju petak promosi, gajah A7, kuda D6, pion E5, pion D5, pion E4. Ini adalah kesalahan sehingga mampu kuda pukul pion di petak E4. Apabila raja pukul kuda, maka pion putih sudah tidak bisa ditahan untuk promosi ya. Dengan pion skak di petak D6, raja mencoba mengejar dan tidak bisa, akhirnya menjadi menteri ya. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, kuda tidak bisa dipukul, melainkan raja pindah ke petak E5, pion D6, gajah E6, raja D3, gajah B8, pion D7. Pion putih sudah tidak bisa dihentikan lagi menuju petak promosi. Sehingga di sini apa balasan hitam? Hitam masih memiliki langkah bagus dengan gajah menuju petak C7. Pion A6, ada 2 pion yang mau promosi. Mau tidak mau, gajah pukul pion di petak D7, gajah pukul gajah. Gajah B6, gajah C6, gajah G1, raja C4, gajah A7, kuda C3, gajah B6, kuda B5, raja E6, pion A7. Pion putih sudah tidak bisa lagi dihentikan untuk promosi, sehingga harus dilakukan langkah gajah pukul pion dan kuda pukul gajah. Nah, ini adalah sampai langkah sini adalah raja versus raja, kuda, dan gajah. Dan jika dalam posisi seperti ini, putih masih bisa menang. Oleh karena itu, Levon Aronian tetap melanjutkan permainan. Dan juga patut para pecinta catur ketahui, jika untuk mematikan raja hitam ini, perlu 2 langkah ya, membuat raja hitam terjebak di petak A8 atau di petak H1. Kenapa demikian? Karena putih memiliki gajah petak terang, sehingga cara mematikannya juga harus memindahkan raja hitam ke petak terang. Mari kita simak bagaimana Levon Aronian mengalahkan Maxime Vachier-Lagrave. Kita lanjutkan. Raja D6, gajah D5, raja E5, raja C5, raja F5, raja D4, raja F4, kuda C6, raja F5, kuda E5, raja F6, gajah E4, raja E6, kuda C4, raja F6, raja D5, raja E7, gajah F5, raja F6, raja E4, raja E7, raja E5, raja F7, kuda D6 skak, raja G7, raja E6, raja G8, raja F6, raja H8. Jika pindahnya raja ke petak H8 ini tidak bisa mati ya. Namun ini adalah pengantar agar raja hitam nantinya berbelok ke petak
A8 yang dipersiapkan oleh seorang Levon Aronian untuk memberikan skakmat terhadap Maxim Vachier-Lagrave. Kuda skak di petak F7, Raja G8, dan disinilah Raja Hitam sudah tidak bisa lagi maju ya untuk mencoba memindahkan diri ke petak A1 misalkan, karena seluruh petaknya sudah dibatasi. Kita akan coba bagaimana cara Levon Aronian untuk memindahkan Raja Hitam hingga nantinya bergeser ke petak A1. Gajah G6, Raja F8, Gajah H7. Kita lihat Raja Hitam hanya bisa pindah di baris 8 dong ya. Raja E8, kuda E5, lagi-lagi Raja hanya bisa pindah di petak atau di baris 8. Raja D8, Raja E6. Kita lihat sudah mulai terpojok dan akan nanti masuk ke petak A1 atau A8 ya maksudnya. Raja C7, dan setelah kuda menuju petak D7, di saat ini juga Maxim Vachier-Lagrave memutuskan untuk menyerah. Karena memang tinggal sekitar 4-5 langkah lagi Levon Aronian akan membuat Raja Hitam terkena skakmat di petak A8. Oke, ini adalah pertandingan yang sangat bagus, perjuangan yang sangat keras dari Levon Aronian untuk mengalahkan Maxim Vachier-Lagrave dan lolos menuju final untuk menghadapi perlawanan dari Teimur Rajabov. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.